مشايخنا. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi itu dilahirkan suci. Fa abawahu yuhawwidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Maka kedua orang tuanya yang mempengaruhi dia menjadikan dia sebagai Yahudi, Majusi atau Nasrani. Maka anak itu paling berpahala adalah kalau berbakti pada orang tua. Dengan arti berbakti yang sesuai dengan syariat yang sebagian sudah diterangkan tadi. Sekaligus dosa paling besar adalah orang tua kalau tidak mengarahkan agamanya, tidak mengarahkan anaknya untuk ngerti agama. Karena dia ini diserahkan dari Allah dalam kondisi kepada orang tuanya, kondisi suci, nggak punya program. Maka biasanya rusaknya anak ya karena tidak benarnya orang tua. Mulai dari pengantin baru. Orang tuanya lupa bismillah. Itu sudah menyebabkan anaknya di pondok bolos terus. Setan mana mau mondok, mana mau ngaji, mana mau ayat khirzian, mana mau tahlilan, mana mau selepas sholat duduk zikir. Ada orang yang ketemu dengan istrinya atau suaminya lupa baca bismillah dan ta'awud, setan ikut kuda-kudaan di situ. Akhirnya anaknya ngandung kuda setan. Ke arah yang buruk-buruk, melesat seperti kuda gila. Nah, ini penting. Nah, kadang-kadang orang itu sebagai orang tua ngambil kesempatan, kamu nggak berbakti pada saya, neraka. Padahal orang tuanya ngajak anaknya itu ke neraka. Bagaimana? Didobel. Berbaktinya adalah untuk masuk neraka, kan repot kan ya. Jadi orang tua nggak boleh menggunakan kesempatan mendidik anak itu untuk nyelewengkan anak. Anak jangan sampai ketidaksolehan orang tuanya menyebabkan kita buruk akhlak pada orang tua. Bahkan orang tua walaupun tidak beriman, walaupun syirik, walaupun dakwah kepada syirik. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah akbar. Wala qati'u rahimin, dan juga tidak mencium bakso surga pemutus sanak kerabat. Di rahim itu adalah artinya kerabat. Jadi kita ini punya saudara-saudara sekat yang sedarah, yang mereka lebih harus kita dahulukan melebihi siapapun di dalam berakhlak baik. Tentu saja rahim itu terutama ya, sudah memasukkan kedua orang tua. Kemudian saudara-saudara yang semahram, abang, adik, kakak, mungkin baru ponaan-ponaan, kemudian mulai sepupu, dua pupu, satu kakek. Di tertibnya baik akhlak itu pertama kali adalah pada yang wajib-wajib itu, kepada rahim terdekat, al-aqarib, al-aqrabin. Diri kita dengan orang tua gimana? Diri kita dengan para mahram kita gimana, diri kita dengan keluarga kita gimana, baru dengan tetangga, baru dengan tetangga agak jauh, baru begitu itu. Nah kadang-kadang orang itu terbalik, dengan akoribnya begitu jauh, dengan orang-orang ratusan kilometer begitu akrab. Ini namanya takdimul muhim alal aham, mendahulukan yang penting atas yang terpenting. Rajin sholat tahajud, nggak pernah sholat 5 waktu. Semacam begitu itu. Jadi yang jauh-jauh itu tetap kita niatkan, seluruh umat Islam kita niatkan untuk kita silaturahim. Tetapi kewajiban adalah kepada yang terdekat duluan. Itu jelas. Ya seperti saya ceritakan tadi, banyak orang itu dengan orang jauh malah suwopan, berakhlak baik, dengan orang-orang terdekat
malah menjadi nggak sopan. Istilahnya menendang saudaranya, merangkul musuhnya. Istilah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang di dunia ini. Akhirnya jadi berantakan. Nah, di dunia ini ada satu suku, sebetulnya banyak suku sih. Di antara yang terkenal ada satu suku di daerah India, Pakistan, Bangladesh. Sukunya ini adalah suku Khon namanya. Orang-orang Posto. Mereka ini silaturahmi antar keluarga mereka itu begitu kuat. Menikah itu mesti antar keluarga besar. Akhirnya tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat, tambah kuat. Di antara maksudnya silaturahmi itu biar kita ini tambah punya anak, tambah punya mantu, tambah punya cucu, tambah kuat persatuan kita. Hasilnya kan begitu. Maka keluarga Khan ini dalam sejarah akhir ini punya prestasi yang tidak dipunyai oleh umat Islam seluruh dunia. Pertama, mereka berhasil mengalahkan Uni Soviet. Negara terkuat melebihi kuatnya Amerika, mereka hancurkan dengan sebab persatuan antara kerabat mereka, suku Posto ini. Kemudian selepas itu ganti, datang lagi. Terus mereka mendirikan negara yang dipimpin oleh santri-santri pondokan, namanya negara Al-Imarah Al-Islamiyah Al-Afghaniyah Taliban. Ini yang dipimpin oleh satu keluarga besar namanya keluarga Posto. Selepas itu ahli-ahli batil enggak terima, mengirim pasukan untuk nyerbu Afghanistan. 115 negara lebih nyerbu untuk menghancurkan Afghanistan. Ngebom Afghanistan dengan bom karpet. Setiap 40 cm dibom. Dengan target dalam 1 mingguan seluruh rakyat Afghanistan habis. Ternyata bom itu bukan malakul maut. Bom itu bukan malaikat Israel. Nggak ada kaitan bom dengan kematian orang. Kematian orang itu kaitannya dengan ajal. Terus dihabisin pengennya. Ternyata suku Posto ini bangkit sedikit, dikit. Tahun kemarin mereka merdeka lagi. Masya Allah. Ini satu gambaran. Termasuk itulah di antara rahasianya Daulah Utsmaniyah, satu keluarga. Maka kalau silaturahmi ini benar-benar kuat, itu menguatkan perjuangan, menguatkan ekonomi, menguatkan negara, menguatkan itu. Kadang kita ini hampir tiap minggu ada aja yang nikah. Mungkin selama saya hidup sekarang nggak tahu berapa ribu-ribu orang yang sudah saya nikahkan. Mulai saya MI itu sudah jadi mak comblang, ini tak nikahkan dengan ini, tak nikahkan dengan ini. Jadi sudah nggak kehitung sampai lupa. Nikah di Indonesia ini Masya Allah dari satu sisi seperti menggembirakan. Orang Sumatera dapat orang Ambon. Orang Ambon dapat orang Sunda. Orang Sunda dapat orang Irian. Orang Madura dapat orang Temboro. Masya Allah, ini fikir umatnya kuat. Ini dari satu sisi, ini nunjukkan di Indonesia silaturahmi itu masih perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena pernikahannya tidak menguatkan keluarganya. Seperti nggak ada hubungan terlalu jauh. Akhirnya begitu orang nikah, wis gede le, sudah punya istri ya, sudah pisah masing-masing. Akhirnya pernikahan itu tidak memperkuat, malah memisah lagi. Nah kalau kita lihat di kebiasaan suku Posto ini, mereka satu keluarga itu koloni, satu tempat. Satu tempat, kadang-kadang tempatnya 4 hektar, 5 hektar, itu sudah sampai cucu ke-5, cucu ke-6, semuanya di situ itu. Ini cari duitnya pun musyawarah, pada pintu gerbang, seperti komplek-komplek itu, satu komplek seperti komplek Poh Telu, komplek itu satu keluarga. Satu bani.
Ada pintu gerbang, biasanya pintu gerbangnya ada penjaganya, ada anjingnya. Wah, macam-macam digigit. Jadi akhirnya perempuannya selamat, lakinya selamat, kemudian terjaga. Termasuk keluarga yang banyak mengeluarkan tokoh-tokoh agama, keluarga berkah, keluarga kandahlah itu juga satu dusun begitu tuh. Ada pintu gerbangnya, keluar dari situ Syekh Ilyas, keluar dari itu Syekh Ismail, keluar dari itu Syekh Zakaria, keluar itu Syekh Yusuf. Itu karena kuatnya silaturahim. Semua yang diancamkan seperti saya terangkan tadi, nanti godaan nafsu kita memang untuk tidak dilaksanakan. Akhirnya umat Islam ini menjadi tidak kuat-kuat karena terputusnya silaturahmi atau silaturahminya kebalik dengan yang jauh-jauh akrab, dengan yang dekat-dekat, orang inti itu jadi hilang semua atau melemah. Nabi kita itu 13 tahun di Mekah, yang digarap kerabat terus yang satu kakek, mungkin 99% itu adalah satu koloni, yaitu koloni Quraisy. Yang lainnya tambahan, mungkin Suhaib Ar-Rumi dikit, Bilal dikit, semuanya 99% adalah keluarga. Selepas itu beliau diperintahkan untuk hijrah di Madinah. Tim inti beliau untuk mengatur Madinah adalah muhajirin, yang hampir semuanya keluarga beliau. Tim intinya adalah 2 mantu beliau, 2 mertua beliau. Ini salah satu contoh gambaran bagaimana cara menata perjuangan. Jadi kalau enggak kamu pokoknya di satu kampung buat tapi dengan orang tua ya ini ya bagus, kita syukuri apa yang telah diberikan Allah, kita syukuri. Tetapi sebetulnya secara jenjang itu belum memuaskan. Seharusnya orang itu sepakatan satu keluarga terus tambah besar lagi akhirnya menjadi satu negara untuk bareng-bareng takwa. Maka di antara targetnya semua yang dengar ini adalah bagaimana kita jadikan keluarga kita ini tim inti. Jangan dengan orang jauh-jauh akrab, dengan keluarga sendiri ditendangi. Nah, itu bukan perjuangan, itu perobohan perjuangan. Karena orang jauh itu sejauh-jauhnya orang jauh, kalau kita mati yang akan gotong kita loh kerabat kita. Yang akan mengantarkan kita di kubur kita keluarga kita. Yang akan mengobatkan kita ke rumah sakit keluarga kita. Orang lain tuh ya tetap aja silaturahmi jauh. Sebaik-baiknya tetap lebih baik keluarga kita. Umumnya orang, kecuali kalau nggak umum loh ya. Nah, itu begitu. Kadang-kadang orang itu memang sudah ada kaidahnya dari Pak Loma, antara ujiannya dunia ini, orang dekat nggak kita hargai, orang jauh-jauh malah kita lihat mutiaranya. Seperti makanya bagi santri mana saja, pondok mana saja, yang telah mendidik kita 24 jam kan guru-guru kita di kelas itu. Mulai belajar nahwu, soro, belajar tauhid, belajar akidah 50 bagian. Ada satu tokoh dari luar negeri atau dari daerah lain datang ke tempat kita hanya 1 jam, kita lupa guru, kita lupa itu, kemudian malah robitohnya pada orang tersebut. Ini termasuk terbaliknya silaturahmi ruhani. Kadang-kadang kita ini jadi kuku al-masyayikh tapi nggak terasa. Bahkan santri-santri di pondok lain juga begitu, nasihatnya sama. Kalau orang itu berani dengan gurunya, rusak agamanya. Kalau berani dengan orang tuanya, rusak dunianya. Katanya gitu. Ini orang tuh belajar itu bukan hanya mengumpulkan mana yang penting. Dari yang penting-penting itu mana yang terpenting yang harus kita kerjakan duluan. Karena umur itu terbatas. Mana yang tercepat dikerjakan. Namanya garap soal itu mana yang kita bisa buat, itulah yang dikerjakan dulu. Kalau masih ada sisa waktu yang sulit-sulit digarap akhir. Kalau enggak, ya waktunya sudah bel, kita masih tetap dapat nilai. Yang wajib-wajib dulu itu sudah memastikan kita masuk surga. Lah kalau masih sempat, yang sunah-sunah dimaksimalkan. Jangan dibalik. Yang sunah-sunah dulu didahulukan, yang wajib sama sekali nggak dipikirkan. Akhirnya nggak cukup untuk masuk surga. Gimana? Sepakat nggak ini? Wah, kalau nggak sepakat sesat loh ini. Nah, ini beneran, ini bukan teori ini. Ini memang kepastian. Nah, kalau teori kan masih
mengandung ihtimal begini ini kepastian. Ini pelajaran sore ini adalah kepastian ini. Tidak ada pilihan. Nikah enggak itu namanya ada pilihan. 1 apa 2 ada pilihan. Atau karuan enggak nikah. Tetapi kalau urusan agama ini kepastian harus nurut gitu. Taqdimul aham alal muhim.